Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami terkait analisis data berbasis teks dengan judul Analisis Sentimen Ulasan Shopee dengan pendekatan rekayasa fitur untuk klasifikasi sentimen. Next. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian yang kami lakukan ini didasari oleh fakta bahwa ulasan pengguna di Google Play Store memiliki dampak yang berpengaruh terhadap reputasi aplikasi Shopee. Namun, volume ulasan yang masuk bisa mencapai ribuan per harinya, hingga sangat menyulitkan jika harus melakukan analisis secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis sentimen otomatis untuk menangkap opini pengguna secara cepat, di mana rekayasa fitur menjadi kunci utama untuk meningkatkan akurasi klasifikasinya. Tujuan yang ingin kami capai adalah membangun model klasifikasi sentimen dengan membandingkan dua skenario rekayasa fitur. Skenario pertama dilakukan dengan minim rekayasa fitur yang hanya menggunakan type IDF bigram sebanyak 1000 fitur. Sementara untuk skenario kedua, menggunakan kombinasi type IDF bigram dengan 23 fitur manual tambahan seperti leksikon, kehadiran emoji, dan statistik teks. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar dampak penambahan fitur manual ini terhadap akurasi, sekaligus mencari set fitur yang paling optimal. Sebagai tambahan, sistem yang kami bangun ini juga sudah diimplementasikan menjadi aplikasi web berbasis Flux yang memiliki halaman dashboard, perbandingan model, dan fitur inference untuk memprediksi sentimen ulasan secara real time. Next. Sebelum masuk ke metodologi, ada beberapa landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama, analisis sentimen itu sendiri, yaitu proses NLP untuk mengklasifikasikan teks opini ke dalam kelas positif atau negatif. Yang kedua, ada type IDF, yaitu metode pembuatan kata berdasarkan frekuensi kemunculannya dalam dokumen dan kebalikannya di seluruh korpus. Yang ketiga, ada diagram, yaitu penggunaan pasangan dua kata berurutan untuk menangkap konteks yang tidak terbaca oleh satu kata tunggal. Yang keempat, ada model logistik regression, algoritma klasifikasi linear yang digunakan untuk data berdimensi tinggi dan hasilnya mudah untuk diimplementasikan. Dan terakhir, ada fitur leksikon, yaitu daftar kata bermuatan sentimen untuk menghitung statistik seperti jumlah kata positif atau negatif dan skor polaritas keseluruhan teks. Next. Masuk bagian metodologi, di sini ada alurnya yaitu dataset. Dataset kita sampelnya 1000 ulasan Shopee dari Google Play Store. Pengambilan data dilakukan dengan cara scraping melalui platform Google Play Store menggunakan library. Preprocessing, drop fitur kosong, normalisasi teks via AI, perbaikan typo atau singkatan, pelabelan sentimen. Fitur engineering TF IDF bigram 1,2 dengan 1000 fitur digabungkan dengan 23 fitur manual yang terdiri dari basic stats, jumlah kata, jumlah karakter, rasio huruf, kapital, dan sebagainya. Leksikon, jumlah kata positif atau negatif, skor polaritas, dan fitur emoji atau punctuation. Total 1023 fitur. Modeling, logistik regression digunakan sebagai model klasifikasi karena mampu menangani data berdimensi tinggi secara efisien. Setelah proses fitur engineering menggunakan TF-IDF bigram 1,2 yang digabungkan dengan 23 fitur manual, dimensi data menjadi 1023 fitur. Logistic regression tetap bekerja cepat dan menghasilkan koefisien yang interpretable untuk analisis kontribusi fitur. Evaluasi, akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix. Processing dan fitur engineering. Dari fitur kosong terdapat 3 fitur unnamed. Setelah pengecekan yang tidak bersih apapun, maka akan dilakukan penghapusan fitur tersebut dengan fungsi drop pada pandas. Normalisasi data dan pelabelan otomatis. Normalisasi teks dan pelabelan via AI dengan kriteria memperbaiki typo atau singkatan. 2. Mengubah bahasa daerah menjadi Indonesia. 3. Mempertahankan tanda baca, emoji, dan teks dengan nuansa sarkasme. 4. Ulasan sarkas yang menyindir kekecewaan dilabelkan negatif. 5. Ulasan sarkas dengan gaya bercanda dilabelkan positif. Ekstraksi fitur. Selanjutnya akan dibentuk sebanyak 23 fitur tambahan menggunakan dasar leksikon dan statistik. Inilah alasan tidak dilakukannya proses seperti stop word removal, case folding, stemming, dan lemmatization. Beberapa fitur yang terbentuk seperti uppercase, count, dan upratio yang membutuhkan informasi huruf kapital tidak bisa dibentuk jika case folding dilakukan. TF-IDF factorization
Setelah fitur manual berhasil diekstraksi, tahap selanjutnya adalah pembentukan representasi teks menggunakan TF-IDF. Representasi ini digunakan untuk mengubah teks ulasan menjadi vektor numerik berdasarkan bobot kemunculan kata pada tiap dokumen relatif seperti keseluruhan korpus data. TF-IDF diterapkan menggunakan kombinasi unigram dan bigram, sehingga model tidak hanya menangkap kata tunggal tetapi juga pasangan dua kata berurutan yang dapat mempresentasikan konteks lokal dengan lebih baik. Next. Baik, kemudian di sini ada untuk hasil dari pengujian kami, di mana kami sudah dijelaskan sebelumnya itu menggunakan dua skenario atau dua skema. Jadi untuk yang pertama di sini untuk skema atau skenario dengan minim rekayasa fitur, itu kami hanya menggunakan TF-IDF saja dengan total fitur yaitu 1000 fitur. Untuk akurasi yang didapat yaitu sekitar 91,9%. Kemudian untuk skema yang kedua yaitu menggunakan full rekayasa fitur, di mana kami menambahkan 23 fitur tambahan seperti fitur-fitur leksikon dan juga emoji. Jadi total fiturnya menjadi 1023 fitur dan untuk akurasinya meningkat menjadi 92,4%. Nah, di sini terjadi peningkatan sebesar 0,5%. Next, di sini ada top 10 fitur yang muncul di ulasan dengan sentimen positif dan juga negatif. Contohnya untuk positif di sini ada belanja, membantu, bagus, sangat, dan lain-lain. Kemudian untuk negatif ada tidak, sekarang, tolong, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada confusion matrix untuk model dengan skema yang paling baik, yaitu dengan 23 fitur tambahan. Untuk true positifnya di sini ada 345 data, true negatifnya itu 579, kemudian ada false positifnya di sini ada 24, dan false negatifnya sebanyak 52 data. Untuk metrik evaluasinya di sini untuk akurasinya didapat 92,4% seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk metrik per kelasnya untuk yang positif, precision positif mendapatkan hasil itu 93,5%, recall positif 86,9%, F1 score positif 90,8%. Kemudian untuk kelas yang negatif, untuk precision negatifnya 91,7%, recall negatifnya 96%, dan F1 score negatifnya 93,8%. Oke, lanjut kita menuju ke pembahasan. Kelebihan dari tugas besar ini adalah rekayasa fitur terbukti meningkatkan akurasi dari 91,9% menjadi 92,4% dengan TF-IDF ditambah 23 fitur manual. Fitur leksikon basic seperti polarity score memiliki korelasi tinggi dengan sentimen dan menjadi kontributor utama dalam prediksi ini. Lalu penambahan fitur manual seperti statistik teks, leksikon, dan emoji memberikan sinyal tambahan yang tidak tertangkap oleh TF-IDF murni. Lalu untuk keterbatasan pada tugas besar ini adalah dataset yang digunakan terbatas pada 1000 ulasan saja, sehingga generasi model terhadap data yang lebih luas masih perlu diuji lebih lanjut. Lalu label sentimen yang dihasilkan oleh AI berpotensi mengandung noise karena tidak sepenuhnya akurat. Sistem prediksi saat ini hanya menggunakan logistic regression, belum menggunakan model lain. Lalu tugas besar ini belum menerapkan teknik ABSA atau Analytic Based ABSA, sehingga tidak dapat memprediksi ulasan yang memiliki lebih dari 1 sentimen pada beberapa aspek yang diulas. Selain itu, sistem belum menangani ulasan bilingual atau campuran bahasa daerah secara khusus. Insight yang didapat dalam tugas besar ini adalah TF-IDF bigram sebagai fitur kontekstual memberikan performa dasar yang kuat dengan menghasilkan akurasi sebesar 91,9%. Lalu ditambah dengan penambahan fitur sebanyak 23 fitur manual, berhasil meningkatkan akurasi menjadi 92,4%. Next. Lalu untuk kesimpulan, ringkasan temuan, pipeline rekayasa fitur mencakup 2 skenario, yaitu baseline dengan TF-IDF bigram 1000 fitur sebagai baseline, lalu menghasilkan 91,9%, lalu ditambah dengan 23 fitur manual, menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 92,4%. Lalu untuk saran pengembangan berikutnya adalah memperluas dataset dengan seluruh 9.943 ulasan yang tersedia, menguji model lain seperti SVM, Random Forest, atau XGBoost, lalu dilakukan perbandingan performa, lalu mengintegrasikan word embedding seperti word to fact atau fast text sebagai fitur tambahan, lalu menambahkan penanganan bahasa daerah dan teks bilingual. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke demo program. Oke, selanjutnya sini untuk web dashboard analitik yang kami buat.
Jadi di sini ada 3 tab. Yang pertama di sini ada tab dashboard, kemudian ada tab perbandingan, dan terakhir ada tab cek sentimen. Nah, di sini untuk tab dashboard sendiri dia menampilkan seluruh hasil analisis kami. Di sini jadi ada menampilkan total ulasan positif ada berapa, kemudian ada ulasan dengan sentimen negatif itu ada berapa. Kemudian di sini juga ada distribusi skor, yaitu skor ulasan yang dari Google Play Store. Jadi di sini terlihat bahwa untuk distribusi skor 5 itu menempati posisi pertama dengan totalnya itu 476 data. Nah, tetapi di sini kalau kita lihat untuk ulasan dengan sentimen negatif itu memiliki proporsi yang sangat besar. Di sini ada 60,3%. Nah, ini dapat memberi kita insight, yaitu bahwa tidak seluruhnya aplikasi yang menerima skor 5 atau skor ulasan di Google Play Store yang tinggi itu sentimennya positif. Dilihat dari sini contohnya untuk aplikasi Shopee, untuk ulasannya skor 5 itu paling banyak, tetapi dia mempunyai sentimen negatif yang lebih tinggi. Kemudian juga di sini akan ditampilkan untuk fitur-fitur positif dan juga negatifnya yang sering muncul, dan juga ada sampel ulasan. Selanjutnya di sini ada tab perbandingan. Jadi di sini tuh ditampilkan untuk hasil perbandingan skema kami yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi di sini ada 2 skema, yaitu untuk skema rekayasa fitur minimal, yaitu menggunakan TVDF saja untuk dengan total fitur itu 1000 fitur. Dan yang kedua dengan rekayasa fitur full, dia menambahkan 23 fitur manual. Jadi di sini ditampilkan untuk perbandingannya mulai dari confusion matrixnya, kemudian juga untuk matrix per kelasnya. Dan di bawah juga ditampilkan untuk detail teknisnya, kalau yang minim rekayasa fitur itu seperti apa, dan juga dengan yang full rekayasa fitur itu yang seperti apa. Selanjutnya di sini ada cek sentimen. Di sini kita bisa mencoba untuk memasukkan sebuah ulasan, dan kita akan mengecek apakah dia itu ulasannya itu termasuk positif atau negatif. Contohnya di sini kita untuk memasukkan seperti aplikasinya lancar. Kita klik prediksi. Nah, nantinya dia akan mengembalikan prediksinya berupa positif atau negatif, dan juga kata-kata pendukungnya. Kemudian kita akan contohkan untuk sentimen negatif. Contohnya pengirimannya lambat. Nah, di sini terbukti untuk prediksinya itu hasilnya negatif. Nah, tetapi karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami belum menerapkan APSA, teknik APSA, maka dari itu untuk ulasan yang memiliki lebih dari satu aspek dan juga lebih dari satu sentimen itu tidak bisa ditampilkan semuanya. Dia hanya akan menampilkan satu saja yang lebih condong ke arah itu. Seperti contohnya kita akan mencontohkan untuk aspek pengiriman. Pengirimannya itu positif, tetapi untuk aplikasinya itu ya negatif. Nah, di sini terlihat untuk hasil prediksinya dia hanya mengembalikan satu nilai saja, yaitu negatif. Tetapi untuk aspek pengiriman dia tidak memiliki sentimen. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa menambahkan aspek base, dan juga selain itu di halaman awal kita bisa menambahkan seperti untuk upload data baru. Jadi kita bisa merefresh data yang sudah ada, ditambahkan ulasannya, dan akan dilakukan return ulang. Di sini juga ada tombol refresh data, di mana ketika nanti ada data baru tinggal kita klik dan dia akan return ulang dengan data yang baru tersebut. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.